Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Saya dari kelas 2A dan matkul tentang filsafat. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan, yaitu ilmu yang bertindak seperti kompas sekaligus penjaga gawang bagi ilmu pendidikan. Tanpa filsafat ilmu pendidikan bisa kehilangan arah, sekedar menjadi teknik menghafal atau kehilangan fondasi ilmiah. Secara sistematis, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan melalui 3 pilar, yaitu ontologi atau disebut dengan eksistensi, dan epistemologi disebut dengan keilmiahan, dan aksiologi disebut dengan nilai-nilai. Dan satu, mengawasi dan memperkuat eksistensi atau dalam kurung dimensi ontologis. Ontologi berbicara tentang apa yang dikaji. Filsafat ilmu memastikan ilmu pendidikan memiliki objek kajian yang jelas, mandiri, dan tidak sekedar menempel pada ilmu lain seperti psikologi atau sosiologi. Bagaimana filsafat mengawasi? Filsafat ilmu menjaga agar ilmu pendidikan tidak keluar dari hakikatnya, menghindari reduksionisme, misalnya melihat manusia yang hanya sebagai robot yang siap dilatih tanpa punya kehendak bebas. Dan bagaimana filsafat memperkuat? Filsafat menegaskan bahwa eksistensi ilmu pendidikan adalah tentang manusia sebagai makhluk yang dapat dan harus dididik. Ini memberi legitimasi kuat bahwa ilmu pendidikan adalah rumpun ilmu mandiri yang berfokus pada proses pendewasaan potensi. Dan yang kedua, mengawasi atau memperkuat keilmiahan atau dalam kurung dimensi epistemologis. Epistemologi berbicara tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang benar. Disinilah metode ilmiah diuji. Yang satu, bagaimana filsafat mengawasi dimensi epistemologis. Filsafat itu menjadi filter kritis ketika muncul metode belajar atau kurikulum baru, misalnya berbasis AI atau pendekatan neuroscience. Filsafat ilmu bertanya, apakah metode ini sudah teruji secara empiris, apakah logis, atau ini cuma tren sesat atau disebut dengan hype. Dan yang kedua, bagaimana filsafat memperkuat dimensi epistemologis atau disebut dengan keilmiahan. Filsafat memberi metodologi yang kukuh. Ilmu pendidikan tidak boleh hanya bersandar pada intuisi guru, tapi harus berbasis riset atau dalam kurung kualitatif atau tindakan kelas. Dan langsung aja dari materi tentang filsafat. 3 poin pertama yang saya tanyakan sebelumnya telah mengurai fondasi teoritis yang kokoh mengenai hubungan timbal balik serta fungsi kritis filsafat ilmu terhadap ilmu pendidikan. Untuk melengkapi pemahaman kita secara utuh, mari kita bedah poin terakhir mengenai contoh konkret penerapan filsafat ilmu
dalam praktek pendidikan, baik di level makro atau kebijakan meso atau kurikulum hingga mikro proses pembelajaran. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Ketika filsafat ilmu diturunkan dari wilayah teoritis ke dalam praktek nyata, 3 pilar utamanya yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi menjelma menjadi panduan praktis yang dapat kita lihat dalam sistem pendidikan modern saat ini. Nomor 1 yaitu level kebajikan pendidikan atau penentuan arah dan hakikat sistem. Pada level ini filsafat ilmu, khususnya aspek ontologi dan aksiologi, bekerja untuk menentukan apa esensi dari sistem pendidikan nasional suatu negara dan kemana arahnya. Contoh nyata yaitu kebajikan pendidikan, inklusi. Yang kedua, analisis filsafat ilmu. Ontologi yaitu kebijakan ini berangkat dari pemahaman ontologis bahwa hakikat beserta didik mencakup semua manusia tanpa terkecuali, termasuk anak-anak kebutuhan khusus eksistensi mereka sebagai manusia yang memiliki potensi untuk dididik, diakui secara utuh, bukan dianggap sebagai anomali. Aksiologi yaitu nilai yang diperjuangkan adalah keadilan sosial, kesetaraan, dan kemanusiaan. Kebajikan ini memastikan ilmu pendidik tidak digunakan secara diskriminatif, melainkan demi kemaslahatan seluruh umat manusia. Yang nomor 2 itu level kurikulum. Desain, struktur, kebahasaan, dan pengetahuan. Kurikulum adalah manifestasi langsung dari epistemologi, yaitu tentang bagaimana pengetahuan dipilih, disusun, dan dianggap valid untuk dikerjakan kepada generasi muda. Contoh nyata, penerapan kurikulum merdeka di Indonesia atau pendekatan phenomenon based learning di Filipina. Analisis filsafat ilmu tentang epistemologi. Kurikulum ini menolak pandangan epistemologi kuno yang menganggap pengetahuan adalah kebenaran mutlak yang kaku dan harus dicekokkan secara searah dari guru ke murid. Sebaliknya, kurikulum modern menerapkan epistemologi, konstruktivisme, dan progresivisme. Pengetahuan dianggap valid jika siswa aktif mengonstruksi, menalar, dan menghubungkan dengan realitas hidup nyata melalui proyek, misalnya proyek penentuan profil belajar Pancasila. Dan yang nomor 3 itu level proses pembelajaran, aktivitas nyata di ruang kelas. Di ruang kelas, filsafat ilmu hidup melalui metode pengajaran guru dan bagaimana menilai ini diinternalisasikan secara langsung kepada siswa. Analisis filsafat ilmunya epistemologi, yaitu guru tidak memulai kelas dengan mendikte rumus atau definisi. Siswa dihadapkan pada masalah nyata, misalnya pencemaran sungai di dekat sekolah. Siswa bertindak seperti ilmuwan, mengamati, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, dan menarik kesimpulan. Ini adalah penerapan metode ilmiah murni. Dan aksiologi. Selama proses PBL, guru menanamkan nilai-nilai aksiologi seperti kejujuran akademik, kerjasama, dan tanggung jawab lingkungan. Dan kesimpulannya adalah setiap kali seorang guru memutuskan untuk berhenti menyuapi siswa dengan hafalan dan mulai mengajak mereka berpikir kritis, menangani masalah nyatanya secara jujur pada detik, itulah filsafat mulai ilmu sedang dipraktikkan dalam wujudnya yang paling mudah.